Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab tugas sesi ke-14 atas mata kuliah Komunikasi Organisasi atas dosen pengampu Bapak Dr. Andes OP. Di sini akan saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tugas sesi 14. Untuk pertanyaan pertama, buatlah analisa gaya kepemimpinan Bapak A dan identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan karyawan itu menjadi merasa tidak termotivasi. Baiklah, untuk jawabannya, analisa tentang gaya kepemimpinan otoriter dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan karyawan merasa tidak termotivasi. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan. Yang kedua, kurangnya keterbukaan dan komunikasi. Yang ketiga, ketidakjelasan harapan dan tujuan. Keempat, kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kelima, ketidakadilan dalam penghargaan dan pengakuan. Lalu di sini ada yang keenam, kurangnya pengembangan karir. Nomor 7, terakhir adalah rasa takut dan tekanan yang tinggi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pemimpin otoriter ini menghasilkan efek negatif. Dan dalam beberapa situasi, pendekatan otoriter mungkin diperlukan, namun sebagian besar organisasi modern cenderung menghargai gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan atas karyawan itu sendiri. Lalu pertanyaan nomor 2, desain program pelatihan kepemimpinan yang baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Di sini saya menulis dan menekankan bahwa program pelatihan kepemimpinan yang baru yang dirancang untuk membantu pemimpin otoriter adalah mengubah gaya kepemimpinan mereka itu sendiri, yang mencakup sejumlah prinsip kepemimpinan modern yang bersifat partisipatif, keterlibatan, dan bisa memotivasi. Di sini saya telah merancang dan telah mendesain program pelatihan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah penilaian awal. Lalu kedua ada workshop prinsip-prinsip kepemimpinan modern. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi efektif. Yang keempat ada keterlibatan karyawan. Nomor 5-nya kepemimpinan berbasis nilai. Nomor 6 penyuluhan manajemen stres. Yang ketujuh pemahaman kebutuhan dan memotivasi karyawan. Nomor 8 mentoring dan coaching. Lalu ada pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Dan yang terakhir ada mengevaluasi segala tiap program yang dijalankan oleh pihak atau lembaga perusahaan itu. Karena dengan menggabungkan prinsip-prinsip modern kepemimpinan dengan pendekatan pelatihan yang berfokus pada perubahan perilaku, program ini dapat membantu pemimpin otoriter untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih adaptif, keterlibatan, dan memotivasi. Lalu yang ketiga, bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior perusahaan XYZ. Di sini saya menuliskan implementasi program pelatihan kepemimpinan yang melibatkan tim HR serta manajemen senior. Di antaranya adalah pendekatan awal dan keterlibatan manajemen senior. Lalu di sini ada nomor 2-nya koordinasi dengan tim HR. Lalu ketiga ada penilaian kebutuhan pelatihan. Yang keempatnya ada pendampingan manajemen senior. Yang kelimanya mengembangkan materi pelatihan. Yang keenam sosialisasi dalam pemrograman atau sosialisasi program. Yang ketujuhnya ada pelaksanaan workshop. Nomor 8 mentoring dan coaching. Nomor 9 evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Nomor 10 umpan balik dan peningkatan berkelanjutan. Dan nomor 11 pengakuan dan penghargaan. Di sini dengan cara melibatkan tim HR dan manajemen senior dari seluruh staf atau pabrik atau lembaga itu sendiri dalam seluruh proses ini dapat memastikan dukungan organisasi yang holistik terhadap perubahan kepemimpinan dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, antara tim HR dan manajemen senior ini gitu. Dari implementasi program pelatihan dapat juga lebih terintegrasi dengan strategi dan budaya perusahaan. Nah, lalu di sini ada nomor 4, bagaimana melakukan evaluasi elektivitas program pelatihan setelah implementasi. Di sini saya menuliskan beberapa
pelakuan evaluasi, perubahan, aktivitas program pelatihan setelah implementasi yang dijalankan tadi. Yang nomor pertama akan saya jawab. Yang pertama, definisikan tujuan atas evaluasi. Lalu yang keduanya ada mengidentifikasi indikator kinerja atau mekanisme kinerja. Yang ketiganya ada pengumpulan data sebelum dan sesudah pelatihan. Yang keempatnya ada wawancara dan fokus kelompok. Yang nomor 5, survei kepuasan peserta. Nomor 6, pengukuran perubahan dalam kinerja. Nomor 7, menganalisa atau analisis tingkat partisipasi dan keikutsertaan. Nomor 8, analisis perubahan budaya organisasi. Yang nomor 9, kalkulasi return of investment atau ROI atau ROI. Di sini nomor 10 ada umpan balik dari manajemen senior. Nomor 11, penyusunan laporan evaluasi. Dan 12, perbaikan berkelanjutan. Baiklah, untuk tugas sesi 14, komunikasi organisasi, mata kuliah komunikasi organisasi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes OP sendiri telah saya jawab. Terima kasih telah menonton dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.